Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 bab 2 tentang Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila bagian kedua. Materi sekarang adalah lanjutan dari materi minggu kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. Apa sebenarnya demokrasi Pancasila itu? Seperti yang telah dibahas minggu kemarin, pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lainnya. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Notonegoro yang menyatakan demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law, yaitu hukum sebagai panglima dalam sistem politik Indonesia, sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, yang dimana kekuasaan negara diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab, dibagi menjadi 3, yaitu badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Agar sistem demokrasi Pancasila berjalan dengan baik, maka dibentuklah lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudikatif. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. 10. Demokrasi dengan berkeadilan sosial. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, dan menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya, periodisasi perkembangan demokrasi Indonesia.
Selanjutnya, membangun kehidupan yang demokratis. Mengapa kehidupan demokratis sangat penting dan bagaimana cara membangun kehidupan demokratis? Jadi, untuk mewujudkan negara demokrasi adalah adanya partisipasi warga negara dalam kehidupan bernegara. Jadi, warga negara harus berperilaku yang demokratis agar dapat mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. Pentingnya kehidupan yang demokratis, yaitu persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi, diantaranya menghargai pendapat orang lain dalam sebuah rapat, berbesar hati menerima perbedaan, ikut mendukung keterlibatan umum, mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Demokrasi mengacu pada akar budaya nasional. Jadi, sebagai warga negara yang multikultural, perlu adanya kesadaran warga negara untuk dapat bersikap toleransi dan mampu mengendalikan diri. Hal tersebut harus dibiasakan mulai dari lingkungan keluarga, tempat tinggal, bahkan sekolah. Sekian materi yang telah disampaikan, silahkan pelajari di rumah dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.